Record. Oke, ini nggak mulai. Oke, baik. Oke, mulai. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Bapak dosen kami. Saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap mata pelajaran dasar desain interior dan teknik furnitur pada siswa jurusan desain interior dan teknik furnitur SMK Negeri 1 Surungan Nauli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aidil Ramadan Syaan, NIM 51833111010. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dari abstrak. Fokus penelitian ini mengenai kemampuan berpikir kreatif siswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkat kemampuan berpikir kreatif siswa sebagai akibat dari pembelajaran PBL. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Karakteristik dari informan atau lokasi objek sekaligus subjek setempat mengenai daerah tertentu, mengenai berbagai sifat dan faktor tertentu. Sampel yang diambil adalah siswa. Jurusan Desain Interior dan Teknik Furnitur SMK Negeri 1 Surungan Dauli. Analisis data ditinjau berdasarkan data keseluruhan hasil tes. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh 1. Terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model PBL 2. Terdapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model PBL 3. Kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model PBL lebih baik daripada menggunakan model konvensional. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Problem Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Siswa mempelajari materi tersebut dan harus terampil mengatasi masalah yang terlibat di berbagai situasi seperti di kehidupan nyata. Sedangkan guru perannya adalah menyodorkan berbagai masalah, memberikan pertanyaan, dan mendukung pembelajaran siswa. Dalam pemilihan model pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan karakteristik siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar adalah model PBL. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa SMK jurusan Desain Interior dan Teknik Furnitur adalah Problem Based Learning PBL. Problem Based Learning PBL ini adalah salah satu model pembelajaran berbasis masalah yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir siswa. Model pembelajaran PBL dapat merangsang siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. PBL bertujuan agar siswa memperoleh dan membentuk pengetahuannya secara terintegrasi. Adapun rumusan masalah yaitu berdasarkan dalam pertanyaan di atas kiranya jelas bahwa dengan sistem PBL ini maka kegiatan belajar akan lebih bermakna bagi siswa dan siswa akan lebih memahami dan mengerti bahwa ilmu yang mereka dapat bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan nyata. Sehingga dengan demikian akan memunculkan rumusan masalah sebagai berikut. Pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning terdapat mata pembelajaran dasar desain interior dan teknik furnitur pada siswa jurusan Desain Interior dan Teknik Furnitur SMK Negeri 1 Surungan Dauli. Adapun tujuan penelitian ini adalah tujuan khusus penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning terhadap mata pelajaran dasar desain interior dan teknik furnitur pada siswa jurusan Desain Interior dan Teknik Furnitur SMK Negeri 1 Surungan Dauli. Oke, manfaat dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan sebagai bahan atau referensi bagi para peneliti yang lain dan mengembangkan dunia dan ilmu pengetahuan
untuk sekolah dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan sehingga mendukung pencapaian tujuan program pendidikan. Baik, di sini ada bab 2 kajian teori. Model pembelajaran dalam mengajarkan suatu materi tertentu harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya materi pembelajaran, tujuan yang akan dicapai, dan fasilitas yang tersedia. Yang kedua, model pembelajaran problem-based learning merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berlandaskan pada paradigma konstruktivisme yang berorientasi pada proses belajar siswa, student-centered learning. Problem-based learning berfokus pada penyajian suatu permasalahan nyata atau simulasi kepada siswa. Kemudian, siswa diminta mencari pemecahannya melalui serangkaian penelitian dan investigasi berdasarkan teori, konsep, prinsip yang dipelajarinya dari berbagai ilmu. Manfaat problem-based learning ini, apabila langkah-langkah problem-based learning dilaksanakan dengan benar, maka akan dapat bermanfaat seperti yang dijelaskan oleh Amir 2009 ayat 27 sampai 29, yaitu yang pertama, menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahamannya atas materi ajar. Yang kedua, meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan dan untuk berpikir. Yang keempat itu membangun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial siswa. Dan yang kelima, membangun kecakapan belajar. Dan yang keenam, motivasi siswa. Pendapat senada juga disampaikan oleh Richard L. Kelebihan dan kekurangan PBL ini yaitu setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan problem-based learning ini. Menurut Trianto 2014 ayat 26 sampai ayat 68 sampai 69 antara lain. Yang pertama, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua, melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan siswa yang lebih tinggi. Yang ketiga itu pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat itu siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Di samping keunggulan, problem-based learning ini juga memiliki kelemahan, yaitu diantaranya, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasakan enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga itu, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang
mereka ingin pelajari. Oke, baik. Itulah bagian dari kelebihan dan kekurangan PBL tadi. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu bab 3. Oke, bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif. Pendekatan deskriptif ini menggambarkan secara sistematik fakta yang akurat dan karakteristik dari informan atau lokasi objek sekaligus subjek setempat mengenai daerah tertentu, mengenai sebagai sifat dan faktor tertentu. Yang kedua itu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data penelitian. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai objek penelitian adalah siswa. Jurusan Desain Interior dan Teknik Furnitur SMK Negeri 1 Surungan Nauli. Sedangkan objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga itu jenis dan sumber data. Apa itu jenis dan sumber data itu? Dan yang keempat itu waktu dan tempat di mana kita mengambil penelitian gitu. Dan kapan schedule kita dalam mengambil penelitiannya. Waktu penelitian itu dilakukan mulai tanggal berapa, tanggal sekian dan sekian, begitu ya. Yang kedua, tempat penelitian itu, adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah SMK Negeri 1 Surungan Nauli. Teknik pengumpulan data dan instrumental penelitian. Oke, sekian dari penjelasan saya. Sekian dari presentasi seminar proposal saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran problem basic learning terhadap mata pembelajaran dasar desain interior dan teknik furnitur pada siswa jurusan Desain Interior dan Teknik Furnitur SMK Negeri 1 Surungan Nauli. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.